Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, ada pepatah yang menyatakan tak kenal maka tak sayang. Karena saya baru pertama kali datang ke sini, alangkah lebih baiknya saya perkenalkan diri. Kalau nama sudah terlihat ya, ada slide. Nah, asalnya saya berasal dari Kalimantan, mungkin ada yang banyak tanya. Saya Kalimantan Barat, mungkin dulu pendeta Saul tugas di sana ya. Artinya Bapak Ibu tidak asing lagi dengan daerah Kalimantan, medannya, pelayanannya, dan jalannya yang luar biasa. Bapak Ibu, saya sangat senang bisa bertemu, bisa melihat situasi yang baru bagi saya. Apalagi saya melihat gerejanya yang cantik. Dan saya juga disambut dengan sangat baik, dikasih makan dan dijamu. Hal itu membuat saya sangat senang, sangat merasa bahwa ada kasih yang luar biasa yang dilakukan oleh jemaat ini. Kalau kita berbicara tentang kasih, dalam Alkitab pembacaan kita juga berbicara tentang ketetapan hukum Taurat, yaitu kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Dalam perjanjian baru ya Bapak Ibu. Kalau dalam perjanjian lama juga sama, kasih kepada Tuhan dan kasih kepada manusia. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dalam pembacaan kita juga berbicara tentang aturan ketetapan hukum yang Tuhan sudah tetapkan bagi umat Israel. Kalau kita ditanya, kenapa aturan dalam keluarga, bermasyarakat, bahkan dalam berbangsa negara sering kita temui aturan-aturan? Baik di jalan raya ada aturannya. Pastinya kita akan menjawab bahwa aturan itu untuk membuat kita semua hidup teratur, hidup tertib, tidak ada kekacauan. Dan aturan itu juga mempunyai konsekuensi. Kita tidak mengikutinya, tidak taatinya, maka kita akan menerima dari Tuhan. Nah Bapak Ibu, begitu juga dengan bangsa Israel. Musa kembali menyampaikan bahwa aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dalam Keluaran 20, kita bisa baca di sana ayat yang pertama sampai yang ke-17. Di sana berbicara juga tentang 10 firman. Tetapi hal ini kembali Musa nasihatkan kepada umat Israel ketika mereka hendak memasuki tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Yang menjadi pertanyaan, kenapa Musa kembali mengingatkan, nasihatkan kepada mereka? Karena dalam perjalanan waktu di padang gurun selama 40 tahun, bangsa Israel yang dulunya banyak yang sudah meninggal, sehingga generasi-generasi yang akan masuk ke tanah perjanjian itu adalah generasi yang baru. Sehingga Musa hendak menyampaikan untuk mengingatkan bahwa mereka harus taat, harus setia kepada Tuhan ketika mereka memasuki tanah perjanjian itu. Kita bisa melihat pada ayat yang pertama dikatakan, maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan supaya kamu hidup dan memasuki
serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyang. Kenapa mereka harus taat, harus setia kepada Tuhan, supaya mereka hidup, supaya mereka bisa menduduki tanah yang dijanjikan oleh Tuhan atau tanah Kanaan. Kalau mereka tidak taat, ada akibatnya. Pada ayat yang ketiga dikatakan ketika nenek moyang mereka menyembah Baal. Kita bisa bacanya lengkap di Bilangan 25 ayat yang pertama sampai yang 16. Di sana bagaimana bangsa Israel berpaling tidak setia, mereka menyembah Baal, Peor, sehingga Tuhan memusnahkan mereka. Artinya bangsa ini mau tidak mau harus mengikuti aturan hukum yang telah Tuhan tetapkan, yang telah Tuhan berikan kepada mereka lewat Musa. Nah Bapak Ibu, dalam aturan Tuhan diingatkan oleh Musa bukan hanya mendengar tetapi melakukannya ketika mereka sampai di negeri atau di tanah perjanjian. Pada ayat yang ke-6 dikatakan, lakukanlah itu dengan setia, sebab itu yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu sebagai bangsa yang besar. Bapak Ibu, bangsa yang besar, kebijaksanaan, akal budi. Bangsa yang besar di sini bukan berarti mereka jumlahnya, tetapi kualitas hidup mereka. Ketika mereka taat akan aturan Tuhan, ketika mereka setia kepada Tuhan, itu adalah identitas mereka. Aturan Tuhan, hukum Tuhan yang bagaimana? Yaitu 10 hukum Taurat. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jangan menyembah Allah lain. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kasihilah sesama, jangan mencuri, berzina, jangan membunuh, dan seterusnya. Itu adalah identitas mereka, umat pilihan Allah. Sehingga ketika orang lain melihat identitas mereka tetap terjaga, mereka berkualitas dari orang-orang di sekeliling mereka. Musa mengingatkan jangan sampai berpindah ke lain hati. Ketika mereka sudah melakukannya, sudah melihat bagaimana perjalanan dengan Tuhan. Kalau kita bisa membacanya pada ayat yang seterusnya, 6, 9 sampai yang ke-13. Dikatakan di sana, ajarkanlah pada ayat yang ke-9. Ajarkanlah atau beritahukanlah kepada anak dan cucu, cicit dan seluruh yang telah kita dengar, yang telah kita alami pengalaman ketika bersama-sama dengan Tuhan. Artinya ada tugas tanggung jawab ketika orang tua sudah mendengar tentang kebenaran firman Tuhan. Tugasnya menyampaikan, memberitahukan kepada anak-anak mereka di dalam rumah mereka. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan ini, apa yang hendak disampaikan kepada kita? Tentunya yang pertama, bahwa aturan itu dibuat baik untuk mengatur hidup kita supaya kita teratur tertib. Aturan identitas kita, kalau identitas bangsa Israel, hukum Taurat 10 hukum. Kalau identitas kita sebagai orang percaya, yaitu hukum kasih dalam Matius 22 ayat 37 sampai yang ke-39.
Di sana dijelaskan bagaimana mengasihi Allah. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Itu adalah identitas kita sebagai orang Kristen. Mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa. Artinya jangan ada ilah-ilah lain. Kalau sekarang kan ilahnya modern ya Bapak Ibu ya. Apalagi kita ibadah kadang-kadang daring atau online. Kita lihat HP, nggak tahu nanti kita ibadah atau kita lihat yang lain. Artinya ketika kita mau beribadah kepada Tuhan, kita fokus beribadah. Jangan menyimpang. Jangan membuat hal-hal yang dapat membuat Tuhan melihat kita menduakan. Diduakan tidak enak. Nah Bapak Ibu, oleh karena itu tetap setia mengasihi Tuhan dalam situasi apapun, dalam tekanan apapun, di masa pandemi. Walaupun kita harus ibadah di rumah, tetap setia kepada Tuhan. Beribadah, merenungkan firman Tuhan. Kata firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan. Dan yang kedua, mengasihi sesama seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu, yang paling susah mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Ada yang bisa jawab? Mengasihi Tuhan atau mengasihi sesama? Yang susah mengasihi sesama. Kenapa susah? Karena itu bisa setiap hari lihat dari jauh juga ada dia datang ya. Kalau Tuhan kita tidak bertemu, artinya kita menyembah tanpa tempat. Kalau dengan sesama mengasihi seperti diri kita sendiri, namanya juga manusia. Kadang-kadang beda pemahaman, pikiran, beda pendapat. Hal itu yang membuat kadang-kadang tidak sejalan. Dan kadang-kadang juga menimbulkan konflik. Dan kalau konfliknya berlarut, tidak bisa diatasi, tidak bisa menerima perbedaan yang ada, maka yang ada jaga jarak. Tapi saya yakin di sini tidak ada. Yang satu ibadah tidak enak dengan satu, nanti yang satu tidak ibadah. Tetapi firman Tuhan ini mengingatkan bahwa kita harus mengasihi sesama kita, bagaimanapun situasinya. Itu adalah perintah Tuhan. Mau tidak mau kita harus taat mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Sedongkol apapun kita harus melakukan. Mau tidak mau. Firman Tuhan katakan, jangan sampai amarahmu belum diredam atau belum turun sampai matahari terbenam. Artinya jangan lama-lama marah, jangan lama-lama dongkol. Jangan hal itu membuat akar pahit dalam diri kita. Tetapi berbaliklah, kasihilah antara satu dengan yang lainnya. Dan yang kedua, kita juga diingatkan bahwa identitas kita sebagai warga negara yaitu Pancasila. Karena tema kita pada berhubungan dengan Pancasila. Bagaimana identitas kita? Kita adalah warga negara. Pancasila juga mengatur hubungan kita dengan Tuhan dan dengan sesama. Jadi kita harus taat dengan aturan baik itu pemerintah yang telah diaturkan, yang telah dibuat untuk kebaikan kita. Apalagi di masa-masa pandemi. Peraturan, protokol kesehatan, mau tidak mau ya kita harus ikuti. Kalau kita tidak mau ikuti,
kita akan menerima akibatnya. Jadi tidak menutup kemungkinan juga kita sakit dan seterusnya. Dan yang ketiga, mengingatkan kita juga bahwa tugas tanggung jawab kita sebagai orang tua bukan hanya mendengarkan, bukan hanya taat untuk diri sendiri, tetapi tugas tanggung jawab kita mengajarkan kepada anak-anak kita di rumah. Apalagi sekarang di masa-masa pandemi, mungkin PA, PT belum terlalu aktif. Jadi inilah tugas tanggung jawab orang tua, mengajarkan kepada anak-anak, mengajarkan kepada cucu-cucu. Ini mengingatkan bahwa pendidikan utama yaitu dalam keluarga, yaitu tugas tanggung jawab orang tua, mendidik anak-anak baik di dalam Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, dalam pendidikan. Tugas tanggung jawab orang tua bukan hal yang mudah, tetapi melalui tuntunan Tuhan, melalui kebijaksanaan, akal budi yang Tuhan berikan, kalau kita taat kepada Tuhan, kita mampu melakukannya. Biarlah kita menjadi umat-umat yang taat, melakukan, mendengarkan firman Tuhan setiap hari. Amin. Firman Tuhan.